Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita mulai dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana hadatal watin wa nahdal banat bi qur'ima ila yaumiddin wa an tansurana wa tabta' alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfirana wal jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ayo iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال فصل في شفقته ورحمته ورأفه لجميع الخلق ورحمته صلى الله عليه وسلم لجميع الخلق. وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق فقد قال الله تعالى فيه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال بعضهم من فضله عليه السلام أن الله تعالى أعطاه اسمين من أسمائه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم. وحكى نحوه الإمام أبو بكر بن فورق. وبه قال حدثنا فقيه أبو محمد قال أبو محمد عبد الله بن محمد الخشني بقراءته عليه قال حدثنا إمام الحرمين أبو علي الطبري قال حدثنا عبد الغافر الفارسي قال حدثنا أبو أحمد الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب رضي الله عنه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة وذكر حنينا قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية 100 من النعم ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب حدثنا سعيد بن مسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني ما أعطاني وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. وروي أن أعرابا جاءه يطلب منه شيئا فأعطاه ثم قال أحسنت إليك. قال الأعرابي لا ولا أجملت. فغضب المسلمون وقاموا إليه فأشار إليهم أن كفوا ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه وزاده شيئا ثم قال أحسنت إليك. قال نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي من ذلك شيء فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يديه حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال نعم. فلما كان الغد والعشي جاء فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه فزعم أنه رضي أكذلك. قال نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا فناداه صاحبها خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها منكم وأعلم. فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها. وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. وروي عنه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Faslun wa masyafaqatu warrafatu warahmatu li jami'il khalqi faqad qala Allah ta'ala fihi azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma syafaqah, adapun simpati atau belas kasih Rasulullah sallallahu adapun sifat belas kasih, warrafatu atau simpati, warahmah dan kasih sayang, li jami'il khalqi kepada semua makhluk. Itu adapun sifat simpati, belas kasih, kasih sayang Rasulullah SAW kepada semua makhluk. Faqad qala Allah Ta'ala, sungguhnya Allah SWT telah berfirman, fihi, itu dalam masalah ini. Fihi ini pada Rasulullah SAW. Allah SWT telah berfirman, fihi, itu pada diri Rasulullah SAW. Tentang rasa simpati yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Tentang simpati belas kasih yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Tentang kasih sayang yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi ma'anittum. Berat. Ini azizun alaihi, berat terasa olehnya. Ini azizun alaihi. Ma'anitum, apa yang mempersulitkan engkau, apa yang kau derita. Ini Rasulullah SAW merasa berat terhadap apa yang diderita oleh umatnya. Harisun alaikum.
Beliau sangat peduli kepadamu untuk beriman, untuk keselamatan. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang mukmin, raufun. Beliau itu amat belas kasih, rahimun dan kasih sayang. Ini adalah sifat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasa teramat berat terhadap penderitaan umatnya. Yaitu beliau merasakan berat, beliau merasa ikut ikut merasa berat terhadap apa yang diderita oleh umatnya. Dan Rasulullah SAW harisun alaikum. Ini Rasulullah SAW sangat peduli kepada umatnya untuk mendapat keselamatan dan mendapat keimanan. Bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW terhadap orang-orang mukmin, beliau amat belas kasih dan amat kasih sayang. Qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah SWT berfirman, ma arsalnaka, tiadalah kami mengutus engkau illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk rahmat, untuk kasih sayang, lil alamin, untuk semua alam. Jadi Allah SWT mengutus Rasulullah SAW ada rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang, sebagai rasa kasih sayang dan simpati Allah SWT kepada alam semesta. Yaitu Rasulullah SAW diutus untuk membawa rahmat, untuk membawa kasih sayang kepada alam semesta. Qala ba'duhum min fadlihi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annallaha atahu ismaini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya dua nama, min asma'ihi, daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99. Faqala bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang mukmin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat belas kasih dan kasih sayang. Yaitu maksudnya di sini kata-kata raufun dan rahim. Ini adalah dua nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakana nahwahu al-Imam Abu Bakrin Ibnu Fawrak, dan Imam Abu Bakr Ibn Fawrak telah meriwayatkan seperti itu. Qala haddatsana al-faqih Abu Muhammad Abdullah ibn Muhammad al-Khushni bi qiraati alaihi. Qala haddatsana Imamul Haramaini Abu Ali at-Tabari. Qala haddatsana Abdul Ghafiri al-Farisi. Qala haddatsana Abu Ahmad al-Jaludi. Qala haddatsana Ibrahim ibn Sufyan. Qala haddatsana Muslim ibn al-Hajjaj. Qala haddatsana Abu Tahiri. Qala anba'ana ibn Wahbin. Qala anba'ana Yunus an ibn Syahabin qala gaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gazwatan. Rasulullah SAW telah gaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah berperang pada suatu peperangan. Wa dzakara Hunainan. Rasulullah telah melancarkan peperangan pada suatu peperangan. Kemudian wa dzakara Hunainan, dan beliau menyebut, yaitu Ibn Syihab, yaitu maksudnya peperangan yang namanya perang Hunain. Qala fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memberikan Safwan ibnu Umayyah mi'atan minan na'mi. Safwan ibnu Umayyah, yaitu diberikan oleh Rasulullah SAW 100 minan na'mi, dari binatang ternak. Yaitu pada riwayat lain disebut itu adalah unta. Summa mi'atan, kemudian 100 lagi. Summa mi'atan, kemudian 100 lagi. Qala Ibnu Syahabin. Hadatsana Sa'id bin Musayyib anna Safwan qala. Itu setelah Safwan mendapat pemberian dari Rasulullah SAW. Pertama beliau diberikan 100 dari binatang ternak. Pada riwayat sebelumnya dijelaskan atau ada yang disebut bahwa mi'atan minan nami di sini adalah 100 unta. Berarti dalam kesempatan ini Rasulullah SAW memberikan kepada Safwan ini 300 unta. Wa innahu qala Ibnu Syihab berkata, haddatsana Sa'id bin Musayyib anna Safwan qala, bahwa Safwan telah bercerita, telah mengatakan, wallahi laqad atani ma atani.
Sesungguhnya Rasulullah telah memberikan saya pemberian yang banyak sekali. Yaitu 100 menjadi 300. Wa innahu, dan sungguhnya ini Muhammad maksudnya, la abgadun khalqi ilayya. Ya, ini dulunya adalah orang atau makhluk yang paling saya benci. Famazala yu'tini, dan senantiasa yaitu Nabi Muhammad memberikan saya, atau dia Muhammad memberikan saya, hatta sehingga innahu la ahabbul khalqi ilayya, sehingga berubah. Innahu, dan sesungguhnya dia itu adalah orang yang makhluk yang paling saya cintai. Yaitu tadinya sebelum dia itu mendapat pemberian dari Rasulullah SAW, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling dia benci. Tetapi senantiasa Rasulullah SAW memberikan dia itu pemberian sampai 300 unta. Kemudian kebenciannya itu berubah menjadi kesenangan. Lahabul khalqi ilayya, yaitu kebencian itu berubah menjadi cinta, yaitu menjadi orang yang paling sangat beliau cintai. Lahabul khalqi ilayya. Wa ruya anna rabbiyan ja'ahu yatlubu minhu syai'an. Diriwayatkan bahwa ada seorang pedalaman datang kepadanya meminta sesuatu. Fa'atahu, lalu Rasulullah SAW memberikannya. Summa qala ahsantu ilaika. Rasulullah SAW bertanya kepada orang pedalaman tadi, apakah saya sudah berbuat baik padamu? Qala Arabi, orang pedalaman itu mengatakan belum. La, tidak, belum. Wala ajmalta, engkau tidak pernah engkau belum berbuat apa-apa. Yaitu pemberiannya yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Menurut orang pedalaman tadi itu masih belum merupakan sesuatu. Wala ajmalta. Faqadibal muslimun. Lalu orang muslim marah. Waqamu ilaihi, dan semua menyerang, semua mendekat kepada orang pedalaman tadi. Fa asyara ilaihim an kuffu. Kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada para sahabat yang mendekat kepada orang pedalaman tadi, yaitu ingin membunuhnya. Summa qama, kemudian kufu, itu kufu, tahanlah. Maksudnya jangan jangan kamu teruskan apa yang kamu inginkan. Karena para sahabat ketika dia melihat orang pedalaman tadi diberikan oleh Rasulullah SAW, kemudian itu menjawab dengan jawaban yang tidak baik kepada Rasulullah SAW, mengatakan wala ajmalta, engkau masih belum berbuat apa-apa pada saya, belum berbuat kebaikan apa sedikit pun pada saya. Itu katanya. Akhirnya terus para sahabat karena rasa kecemburuannya, rasa ingin membela Rasulullah SAW, para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah SAW semuanya berdiri dan ingin membunuh orang pedalaman tadi. Tapi Rasulullah SAW mengisyaratkan supaya mereka itu berhenti. Maksudnya jangan dilakukan apa yang kamu inginkan. Summa qama, kemudian Rasulullah SAW berdiri. Wa dakhala manzilahu, dan beliau masuk ke dalam rumahnya. Warsala ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa zadahu syai'an. Kemudian Rasulullah SAW mengirim kepadanya dan menambah pemberian yang pernah diberikan sebelumnya. Syai'an, yaitu sedikit. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada orang pedalaman tadi, ahsantu ilaika, apakah sekarang sudah saya berbuat baik kepadamu? Qala na'am. Orang itu mengatakan na'am, ya, sekarang engkau sudah berbuat baik pada saya. Fajazakallah. Semoga Allah SWT membalas engkau min ahlin wa asyiratin. Yaitu min ahlin, dari semua keluarga dan keluarga besar. Khairan, kebaikan. Jadinya orang Badui ini itu mengkhususkan doanya kepada Rasulullah SAW, mengatakan jazakallah, semoga Allah SWT memberikan kau balasan yang baik, min ahlin wa asyiratin, yaitu dari sekian ini keluarga, dari sekian orang yang banyak orang, hanya engkau lah yang akan diberikan kebaikan, itu min khairin, yaitu min ahlin wa asyiratin. Itu maksudnya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda padanya, innaka qulta ma qulta. Sungguhnya engkau tadi telah mengatakan apa yang engkau katakan. Yaitu mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berbuat kebaikan apapun kepadanya. Wa fi nafsi ashabi, dan di dalam hati atau dalam jiwa para sahabatku, min zalika, dari ucapanmu itu, syai'un, sesuatu. Jadi sahabat saya mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Itu merasakan sesuatu yang tidak enak.
di dalam hatinya ketika mereka mendengar apa yang kuucapkan kepadaku, sabda Rasulullah pada orang pedalaman itu. Fain ahbabta, kalau kamu mau, kalau kamu tidak berhalangan, fakul baina aidihim, maka katakanlah kepada di kalangan mereka atau di depan mereka, ma qulta, apa yang kau katakan, baina yadayya, yaitu di depanku, hatta yadhhaba ma fi sudurim alaika. Itu maksudnya Rasulullah SAW, kalau kamu tidak keberatan, kalau kamu ada waktu, pain ahbabta, maka katakanlah kepada mereka itu apa yang kau katakan tadi itu, ulangilah apa yang kau katakan kepadaku tadi itu besok atau kapan ada waktunya. Ma qulta baina di depan saya, hatta yadhhaba ma fi sudurim alaika, sehingga apa yang membuat hati mereka itu tidak enak terhadap dirimu itu menjadi hilang. Qala na'am. Orang Badui itu menyanggupi Rasulullah SAW. Falamma kanal gadu, dan ketika besok paginya, awil asyiyu, atau pada sore harinya, aw itu litashkik. Ada riwayat bahwa orang pedalam itu datang pada besok paginya, ada juga mengatakan bahwa dia datang pada sore harinya. Ja'a, datang kepada Rasulullah SAW. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna hadzal a'rabi, sesungguhnya orang pedalaman ini, qala ma qala, dia pernah mengucapkan apa yang pernah, atau seperti apa yang pernah engkau dengar. Itu telah mengucapkan kata-kata yang seperti yang engkau pernah mendengarnya. Fazidnahu, lalu saya menambah pemberian kepadanya. Fazama annahu radiya kadzalika. Kemudian dia fazama. Kemudian dia merasakan bahwa dia sudah puas. Akadzalika, apakah keadaannya seperti itu? Itu Rasulullah SAW menanyakan kepada orang Badu itu. Ketika orang Badu itu datang pada kali keduanya, ada riwayat besok pagi atau mengatakan sore. Jadi setelah saya memberikan engkau tambahan, kamu merasa puas dengan apa yang saya kasih itu. Orang Badu itu mengatakan qala na'am, fajazakallah, semoga Allah SWT membalas engkau min ahlin wa asyiratin, dari keluarga dan keluarga besar, khairan, kebaikan. Atau fajazakallah, semoga Allah SWT memberikan engkau kebaikan min ahlin wa asyiratin, yaitu engkau adalah dari keluarga dan keluarga besar. Ada juga yang mengartikan seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, mathali wa mathalu haza, perumpamaanku dan perumpamaan, yaitu orang pedalaman ini, mathalu rajulin lahu nakatun, seperti atau perumpamaan seperti seorang laki-laki yang mempunyai naqah, seekor unta, syaradat, yang lari, alaihi, yang lari dari yang lari, yaitu yang yang kabur dari dari tuannya. Fattabahan nasu, lalu orang-orang mengejarnya. Falam yaziduha illa nufura, tapi ketika dikejar oleh orang banyak, unta yang tadi itu semakin lari, kencang larinya. Fanadahum sahibuha, lalu pemilik unta tadi memanggil orang banyak yang mengejar unta yang tadi itu, mengatakan, khallu baini wa baina nakati. Khallu, itu biarkanlah antara saya dengan untaku. Maksudnya jangan kau mengejar untaku lagi, tapi biarkanlah saya yang menyelesaikan urusan saya dengan unta saya. Qala fa inni arfaqu biha, karena saya akan lebih bersifat lunak kepadanya, minkum, dari kalian, wa alamu, dan saya lebih mengetahui apa yang diinginkan oleh untaku ini. Jadi fakhallu, biarkanlah anda pergi, biarlah anda tidak ikut campur dalam menyelesaikan urusan untaku. Biarlah saya sendiri yang yang menyelesaikannya, karena saya yang lebih mengetahui apa yang diinginkan oleh untaku ini. Panada qala fatawajjahalaha, kemudian yang pemilik unta ini datang ke untanya, baina yadaiha, fatawajjaha laha baina yadaiha, yaitu
milik onta ini datang kepadanya, yaitu di depannya, di depan ontanya. Qala fa akhadha laha min kumamil ardi. Fa akhadha, lalu pemilik onta ini mengambilkan atau membawakan untuk ontanya tadi itu min kumamil ardi, dari rumput-rumput yang tumbuh di permukaan bumi. Kumama artinya dari sampah. Itu maksudnya apa namanya, dari barang yang diinginkan oleh onta tadi, tetapi dia itu adalah hal yang tidak berharga. Nilainya seperti gumamah, seperti sampah. Itu yang dibawakan kepada ontanya. Faraddaha hatta ja'at. Kemudian apa namanya, setelah dia mengambilkan gumamah, setelah mengambilkan suatu yang barang yang tidak berharga, kemudian dia perlihatkan kepada ontanya bahwa dia apa namanya ada kumamah pada milik onta ini, hatta ja'at, sehingga ontanya itu datang. Itu setelah tuannya itu ada di tangannya, yaitu kumamah ini. Terus apa namanya, tuannya ini memancing untanya untuk datang kepadanya, ontanya pun juga datang. Wastanakhat, dia apa namanya, lalu apa namanya, tunduk di depannya. Wasyadda 'alaiha rahlaha, lalu tuannya ini mengikat 'alaiha, di atas punggung onta tadi itu, rahlaha, yaitu tempat tunggangannya, yaitu alas untuk ditunggangnya. Wastawa 'alaiha, lalu yang pemilik onta ini setelah dia apa namanya ikat di atas punggungnya itu, tempat tunggangannya itu, tempatnya itu alas yang di atas punggungnya, alas penunggang yang ada di punggungnya. Wastawa 'alaiha, lalu dia apa namanya duduk di atasnya. Wa inni, ini sabda Rasulullah SAW, wa inni, dan sungguhnya saya, law taraktukum haitsu qala ar-rajulu ma qala faqataltumu dakhalan nar. Wa inni, dan sungguhnya, lau taraktukum, kalau saya akan membiarkan engkau menyerbu ini orang pedalaman ini, ketika dia mengatakan sesuatu yang engkau anggap bahwa itu apa namanya kata-kata yang kasar, tidak kata-kata yang tidak layak diucapkan kepada Rasulullah SAW. Faqataltumu, kemudian kamu akan membunuhnya, dakhalan nara, orang itu apa namanya akan masuk neraka. Tetapi apa namanya, dengan Rasulullah SAW memberikan kepadanya itu tambahan sedikit daripada pemberian, sehingga dia itu menjadi apa namanya menjadi selamat dari api neraka. Jadi sahabat tidak membunuhnya, dan dia juga bisa bertaubat dan bisa dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti onta yang tadi bisa ditaklukkan oleh tuannya. Setelah apa namanya pemilik onta tadi memberikan kepada ontanya itu gumamah, itu satu yang tidak ada harga. Kemudian bisa ditaklukkan. Itulah perumpamaan saya dengan orang ini, itu dengan sahabat ini, karena dia masuk Islam. Jadi apa namanya dengan sahabat ini. Itu apa namanya menunjukkan bagaimana prihatin Rasulullah SAW, bagaimana simpati Rasulullah SAW, bagaimana belas kasihnya Rasulullah SAW kepada para sahabat. Wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam qala la yuballighuni ahadun minkum an ahadin min ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadri. Qala la yuballighuni, jangan sampai ada seorang pun dari kalian yang menyampaikan kepada sesuatu tentang keburukan, tentang keburukan salah seorang sahabatku, an ahadin, tentang keburukan salah seorang sahabatku, syai'an, itu sedikit pun, itu jangan ada di antara kalian yang menyampaikan sedikit pun tentang keburukan sahabatku. Apa ini uhibbu, karena saya sungguhnya ingin an akhruja ilaikum wa ana salimus sadri, saya keluar, yaitu apa namanya minad dunia, yakni an akhruja ilaikum, saya apa namanya ingin keluar, ingin keluar kepadamu, wa ana salimus sadri, apa namanya wa ana, dan saya pada saat itu salimus sadri, yaitu dada saya itu bersih, tidak apa namanya tidak merasa dendam, tidak merasa sakit hati, atau tidak merasa sesuatu apa pada sahabatku. Jadi Rasulullah SAW beliau itu apa namanya mengatakan pada sahabat, jangan sampai ada
itu di antara kalian yang menyampaikan keburukan, itu keaiban sahabatku, walaupun sedikit pun. Karena saya ingin setiap saya keluar, setiap saya menjumpai sahabat, supaya hati saya itu terasa terasa dingin, terasa selamat, tidak ada menyangkut sedikit apapun. Wa karahatu asya'a makhafat qala wa min syafaqatihi, dan termasuk simpati Rasulullah SAW terhadap umatnya, termasuk belas kasihnya Rasulullah kepada umatnya, takhfifuhu wa tashilu alaihim. Rasulullah SAW selalu memberikan keringanan kepadanya, selalu memberikan kemudahan kepadanya. Wa karahatu asya'a makhafata an tufrada alaihim. Rasulullah SAW beliau atau Rasulullah SAW, yaitu tidak menginginkan sesuatu karena beliau khawatir hal tadi itu akan diwajibkan pada umatnya. Rasulullah SAW yaitu selalu cari keringanan untuk umatnya. Dan beliau itu karatu asya, tidak senang kepada sesuatu yang berat-berat karena dikhawatirkan nanti hal itu akan diwajibkan kepada umatnya sehingga umatnya tidak bisa menjalankannya. Seperti sabdanya, kaqauli alaihi salatu wassalam, laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwak. Kalau saya tidak akan menyulitkan umatku, laula an asyukka ala ummati. Sekiranya kalau saya tidak akan menyulit umatku, niscaya saya akan memerintah mereka untuk menggunakan siwak, menggunakan siwak ma'akul liwudu'in, setiap kali wudu. Jadi Rasulullah SAW menginginkan pada umatnya itu satu keringanan, satu kemudahan. Dan kadang-kadang beliau itu tidak senang kepada sesuatu, itu khawatir. Itu mengingatkan, khawatir nanti hal itu akan dipardukan, akan diwajibkan kepada umatnya, sehingga akan menjadi kesulitan pada umatnya. Qala wa khabaru salatil laili. Begitu juga salatul lail. Salatul lail beliau khawatir nanti salatul lail ini akan diwajibkan kepada umatnya. Oleh sebab itu beliau itu selalu meminta keringanan untuk umatnya, untuk tidak diwajibkan. Wa nahyuhum 'anil wisal. Ini contoh-contoh bahwa Rasulullah SAW yaitu beliau itu mengusahakan keringanan bagi umatnya, tidak mewajibkan atau tidak memerintah umatnya untuk setiap malam salatul lail karena dikhawatirkan nanti itu akan diwajibkan. Kalau sudah diwajibkan, nanti banyak orang atau banyak umatnya akan mendapatkan kesulitan. Begitu juga nahyuhum 'anil wisal. Rasulullah SAW itu melarang umatnya untuk puasa terus menerus. Ini sampai beberapa hari tidak memakan sesuatu. Karena dikhawatirkan nanti kalau dilakukan hal itu nanti akan diwajibkan kepada umatnya sehingga banyak umatnya nanti akan merasa kesulitan. Al-wisal maksudnya di sini adalah tidak tidak membatalkan puasa, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa dalam beberapa hari, yaitu puasa siang malam sampai 2-3 hari. Ini dicegah oleh Rasulullah SAW karena dikhawatirkan nanti kalau akan diwajibkan itu akan mempersulitkan umatnya. Wa karahati dukhulul ka'bati. Rasulullah seperti karahat, yang tidak mau. Rasulullah SAW memasuk Ka'bah, yaitu mengapa? Dikhawatirkan li'alla ta'annata ummatu. Dikhawatirkan nanti umatnya itu akan akan menyulitkan umatnya. Karena kalau umpamanya masuk Ka'bah itu wajib, kalau umpamanya ada perintah, umpamanya bagi setiap umat Nabi Muhammad wajib masuk Ka'bah, itu nanti akan mendapatkan kesulitan bagi umatnya. Karena pertama kali tidak semuanya orang bisa datang ke Mekah, akan bisa masuk Ka'bah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW beliau itu menghindar agar tidak diwajibkan kepada umatnya untuk masuk Ka'bah. Dengan beliau tidak masuk Ka'bah. Qala wa ragbatihi li rabbihi ay yaj'ala sabbahu wa la'nahu lahum rahmatan bihim.
Dan juga apa nak ragbatihi, dan Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sabahu itu makiannya. Kalau Rasulullah pernah memaki orang, memaki sahabatnya, wala'nahu atau melaknatkannya, itu mendoakannya, supaya apa namanya makiannya itu atau laknatnya itu, kalau pernah umpamanya Rasulullah SAW mengucapkan kepada umatnya, supaya dijadikan bagi mereka yang kena, yang apa namanya, yang pernah diucapkan kepada Rasulullah kalimat sab atau laknat itu menjadi kasih sayang, rahmatan bihim, akan apa namanya, akan diubah, akan di apa namanya, akan dibalik menjadi kasih sayang. Yang tadinya apa namanya sab mafikan atau makian atau laknat itu, supaya diubah menjadi rahmah atau kasih sayang terhadap mereka. Qala wa annahu kana yasma'u buka asabi, dan adalah Rasulullah SAW pernah mendengar tangisnya anak kecil. Fa yatajawwazu fi salati, lalu Rasulullah SAW mempersingkatkan, ini tidak memanjangkan salatnya. Ini bukti belas kasih Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada anak kecil. Min syafaqatihi, dan termasuk syafaqati Rasulullah SAW, yaitu apa, belas kasih Rasulullah SAW, anda'a rabbahu wa adahu, dan dia itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa ahadahu, dan berjanji kepadanya. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ayyuma rajulin sababtuhu, siapapun orang yang pernah saya maki, au la'antu, atau saya laknatkan, faj'al dzalika, maka jadikanlah makian itu atau laknat itu lahu, bagi orang tadi itu, zakatan, sebagai pembersih, itu sebagai apa namanya penghapus dosa-dosanya, wa rahmatan, dan kasih sayang, wa salatan, dan apa namanya rahmat, salat itu rahmat doa, wa tahuran, dan penyucian atau pembersihan dari dosa-dosanya, wa kurbatan, dan pendekatan, tukarribuhu, yang mendekatkannya, biha, tukarribu orang tadi, biha, dengan makian atau laknat tadi, ilaika, kepada engkau yaumul qiyamah. Ini apa namanya, sama dengan yang tadi di atas. Cuma di sini apa namanya diriwayatkan dalam bentuk hadis bahwa apa namanya Rasulullah SAW berjanji, apa namanya berjanji atau minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kalau beliau pernah apa namanya memaki seseorang umatnya, atau pernah apa namanya melaknatkan umatnya, supaya laknat itu diubah menjadi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Walamma kadzabahu qaumuhu, dan ketika Rasulullah SAW dituduh oleh kaumnya berbuat bohong, atau Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Faqala lahu, lalu Jibril mengatakan kepadanya, Inna Allah Ta'ala qad sami'a qawla qaumika, sungguhnya Allah SWT telah mendengar perkataan atau tuduhan kaummu yang menuduh engkau orang yang pembohong. Qaumika laka wa ma raddu alaika wa ma raddu alaika, dan apa yang mereka katakan kepada engkau. Wa qad amara malakal jibal, sesungguhnya Allah telah memerintah, yaitu malakal jibal, malaikat yang mengurus urusan gunung-gunung. Lita'murahu, untuk apa engkau perintah dia, malakul jibal, yaitu malaikat yang mengurus urusan gunung, bima syi'ta, dengan apa saja engkau inginkan. Jadinya apa namanya Jibril datang kepada Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW, bahwa Allah SWT mendengar tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Rasulullah SAW. Begitu juga apa namanya perkataan-perkataan yang tidak enak yang diucapkan kepada Rasulullah SAW. Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa apa namanya Allah SWT telah memerintah, malaikat yang menjaga gunung, itu urusan gunung, bahwa dia itu siap untuk diperintah oleh Rasulullah SAW untuk apapun saja. Qala bima syi'ta fihim, fanadahu malakul jibali wa sallama alaihi. Kemudian malakul jibal, yaitu malaikat yang bagian urusan gunung, ini apa namanya nadahu, itu memanggilnya. Fanadahu malakul jibal, memanggilnya. Wa sallama alaihi, dan menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Wa qala, dan dia katakan, murni, ayo perintah saya. Bima syi'ta, dengan apa saja yang kau inginkan. In syi'ta an atbika alaihim al-akhshabaini.
kalau engkau menghendaki, kalau engkau ingin saya saya tumpaskan, itu saya menjatuhkan di atas mereka itu al-akhshaini. Ini dua gunung yang besar-besar ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yukhrija Allahu min aslabihim man ya'budullahu wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. La. Maksudnya saya tidak ingin engkau engkau jatuhkan di atas kepala mereka itu gunung-gunung yang besar. Tapi saya meminta kepada Allah SWT. Saya mengharap pada Allah SWT. Semoga Allah SWT mengeluarkan dari punggung-punggung mereka itu, yakni may ya'budullah, yaitu orang yang menyembah Allah SWT yang Maha Esa. Wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan dengan Allah SWT sedikit pun. Jadi ketika ditawar oleh Malaikatul Jibal supaya untuk dia siap karena perintah dari Allah SWT untuk diangkatkan gunung-gunung itu kemudian akan dijatuhkan di atas kepala mereka yang mengganggu Rasulullah SAW, yaitu yang menyakiti Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW menolak tawaran tadi. Justru Rasulullah SAW mengatakan, saya mengharap semoga nanti dari kaumku ini ada di antara mereka yang keluar, kemudian dia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa Rabbul Munkadiri anna Jibril alaihi salatu wassalam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah taala amara sama. Jibril datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah memerintah langit, wal arda dan bumi, wal jibal dan gunung-gunung, antuti'aka. Jadi untuk menuruti perintahmu, untuk mengikuti perintahmu, untuk taat kepadamu. Jadi Allah SWT sudah memerintah langit, bumi, gunung untuk dia taat kepada perintahmu, untuk menjalankan perintahmu. Faqala wa akhiru an ummati. Faqala, yaitu maksudnya langit dan bumi sudah siap untuk untuk memberikan balasan kepada musuh-musuh Rasulullah SAW yang yang melancarkan serangan pada Rasulullah SAW, sehingga mereka bisa dibinasakan. Tapi sabda Rasulullah SAW bersabda, wa akhiru an ummati. Saya ingin menunda, yaitu dari umatku. La'allallah, mudah-mudahan Allah SWT ayatuba alaihim, menerima taubatnya. Dan saya tidak mau melihat umatku itu dibinasakan. Justru saya berdoa, justru menginginkan mudah-mudahan mereka itu panjang umur, kemudian dia bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra ya. Qalat Aisyah. Barakallahu fikum. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aysarahuma. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها ركبت بعيرا وفيه صعوبة فجعلت تردده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق. قالت عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله SAW baina amraini. Tiadalah Rasulullah SAW itu diberikan khiyar, pilihan antara dua sesuatu. Ini ma khuyira, tiadalah Rasulullah SAW itu disuruh memilih antara dua sesuatu. Illa ikhtara aisarahuma. Melainkan Rasulullah SAW memilih yang paling gampang. Yang paling gampang, yang paling ringan. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW yatakhawwaluna bil mau'izati makhafata as-sa'amati alaina. Yatakhawwaluna, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah SAW yaitu mencari waktu kita sedang semangat untuk memberikan mau'izah, berikan peringatan kepada kami. Kemudian dan kalau beliau menyampaikan mau'izah itu, beliau tidak lama, hanya sedikit tapi mengapa? Makhafatas sa'amati alaina. Karena beliau atau Rasulullah SAW khawatir nanti orang akan bosan. Jadi kalau lama-lama memberikan ceramah, itu dikhawatirkan itu nanti orang akan bosan. Itu tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, itakhawalna, maksudnya pertama kali Rasulullah SAW memilih waktu yang kira-kira sahabat sedang semangat.
Kemudian setelah itu kalau beliau itu memberikan pengajian atau memberikan peringatan, beliau itu tidak berlama-lama. Mengapa? Karena khawatir kalau lama-lama nanti para sahabat akan merasa bosan. Wa Aisyah radhiyallahu anha kanat terkibat ba'iran, yaitu Siti Aisyah pernah menunggang seekor unta. Wa fihi su'batun. Wa fihi su'batun. Untanya ini tidak menurut. Ada kesulitan. Kadang-kadang dia lari atau bagaimana? Faja'alat turaddiduhu. Lalu Siti Aisyah, yaitu mengulang-ulang, yaitu apa yang beliau rasakan di untanya tadi, atas untanya tadi, bahwa untanya itu tidak manut, tidak turut, bahkan sering meronta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiki birrifqi. Ini Rasulullah SAW menyuruh Siti Aisyah supaya dia berlaku lunak, berlaku lemah lembut kepada kepada untanya. Bukan justru disuruh untuk memukul untanya, tidak. Tapi justru Rasulullah SAW menyuruh pada Siti Aisyah untuk dia berlaku lunak dan lemah lembut. Ayo gerak. فصل في خلقه صلى الله عليه وسلم في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم. وأما خلقه صلى الله عليه وسلم في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم فحدثنا القاضي أبو عامر بن حمد الإسماعيل بقراءة عليه قال حدثنا أبو بكر محمد بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الحبال قال حدثنا أبو محمد بن النحاس قال حدثنا ابن العرابي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا إبراهيم بن الرحمن عن بديل عن عبد الكريم عبد الله بن شقيق قال عن أبي عن عبد الله بن الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فبعثت أن آتيه بها في مكاني فنسيت ثم ذكرت بعد 3 فجئت فإذا هو في مكاني فقال يا فتى لقد شققت علي أنا ها هنا منذ 3 أنتظرك وعن أنس كان النبي قال wa amma khuluquhu, adapun budi pekerti Rasulullah SAW, adapun akhlak Rasulullah SAW fil wafa, dari segi kesetiaannya, wasul akhdi, dan menepati janji. Adapun budi pekerti Rasulullah SAW yang berkaitan dengan kesetiaannya terhadap janjinya dan menepati janji. Wasilatir rahmi, dan menghubung satu rahim. Jadi segi bagaimana Rasulullah SAW bila itu setia terhadap janji dan menepati janji, dan bagaimana Rasulullah SAW itu tetap menjaga hubungan silaturahim. Qala hadatsana al-Qadi ila anqal an Abdullah bin Abi al-Khamsa qala Abil Hamsa ini qala meriwayatkan bayatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya telah menjual kepada Rasulullah SAW. Bayatu yaitu bibai'in, itu saya telah melakukan jual beli dengan Rasulullah SAW. Akad jual beli, dalam interaksi jual beli dengan Rasulullah SAW. Qabla ayyub'atha, sebelum beliau dibangkitkan menjadi nabi. Wa baqiyat lahu baqiyatun. Wa baqiyat lahu baqiyatun, dan masih ada tersisa, yaitu bagi Rasulullah SAW itu harga atau barangnya. Fawa'attuhu, lalu saya janjikan an atiyahu biha fi makanihi, saya akan membawanya di tempat beliau melakukan akad. Jadi masih ada tersisa dari harga barang yang tadi. Kemudian ini Abul Khamsa ini dia katakan nanti saya bawakan ke tempat ini. Yani bawa'atuhu, saya janji an atiyahu, untuk saya mendatangkannya biha, dengan yang tersisa itu fi makanihi, pada tempatnya pada tempat terjadi jual beli itu. Panasi itu, lalu Abul Khamsa dia lupa. Lalu dia punya janji dengan Rasulullah SAW. Panasi itu, summa zakartu, kemudian saya ingat. Ba'da 3, itu setelah 3 hari baru ingat. Dia janji dengan Rasulullah SAW akan membawa sisa uangnya itu kepada Rasulullah pada tempat beliau melakukan akad jual beli tadi. Pagi itu maka saya datang kepada tempatnya. Faidha huwa fi makani. Faidha, tiba-tiba saya lihat, ternyata Rasulullah SAW masih tetap di tempatnya itu. Tempat itu. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hamzah, ya fatan, hai syabab, hai pemuda, hai anak yang muda. Laka syakakta, sungguhnya engkau telah menyulitkan aku. Syakakta alayya, sungguhnya membuat saya merasa kesulitan. Ana hahuna munzu salasin, saya di sini 3 hari 3 malam, antaziruka menunggu engkau.
Itu apa namanya? Menunjukkan kesetiaan Rasulullah SAW terhadap janji. Mengisi janji. Ini kesetiaan dan apa namanya? Ketepatannya Rasulullah SAW dalam mengisi janji. Jadi sampai menunggu 3 hari 3 malam. Karena apa namanya? Dijanjikan oleh orang yang menjual atau melakukan jual beli dengan dia itu karena ada barang yang masih tertinggal akan datang kepadanya. Ditunggu sampai 3 hari 3 malam. Ini menunjukkan apa namanya? Husnul wafa. Yaitu husnul ahdi, yaitu kesetiaan dan tepat janjinya Rasulullah SAW. Wa Anasin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi hadiyatin. Dan apa namanya? Wa Anasin. Dan dari Anas kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah SAW idza utiya bi hadiyatin, apabila beliau dibawakan hadiah. Qala, beliau bersabda, idhabu biha, bawa hadiah ini ila baiti fulanata. Ini bawa hadiah yang kau berikan kepada aku ini kepada rumahnya si fulan. Fa innaha kanat sadiqatan li Khadijah. Karena dia adalah sahabatnya Siti Khadijah. Yaitu sahabatnya, beliau itu apa namanya, masih mengingat jasanya Siti Khadijah kepada dirinya. Akhirnya kalau dibawakan hadiah katanya bawa barang ini ke rumahnya si fulan. Dia itu adalah apa namanya, sahabatnya Siti Khadijah. Innaha kanat tuhibbu Khadijah. Karena beliau apa namanya sangat cinta, sangat senang kepada Siti Khadijah. Sehingga apa namanya para sahabat-sahabatnya, apalagi apa namanya saudarinya, beliau tetap menghormatinya. Sehingga kalau dibawakan hadiah, beliau apa namanya menyuruh orang yang bawa hadiah itu untuk dibawakan ke sahabatnya Siti Khadijah. Ini menunjukkan bahwa apa namanya dia itu orang yang tidak apa memerlukan jasa. Selalu apa namanya mengenangkan jasanya seorang. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ma girtu ala imra'atin, ma girtu ala Khadijah." Saya tidak merasa pernah mencemburu kepada seorang perempuan pun. Imra'atin itu apa namanya nakirah. Jadi saya tidak pernah merasa cemburu kepada seorang perempuan pun. Ma girtu ala Khadijah, seperti saya cemburu kepada Siti Khadijah. Karena apa namanya Siti Aisyah merasakan diri bahwa dia itu apa namanya dari istri-istri Rasulullah itu merasa lebih. Jadi tidak ada apa namanya akan membuat dia cemburu. Karena kecemburuan itu timbul mengapa? Karena ada dia merasa kekurangan. Kekurangan dari apa namanya perempuan yang lain sehingga dia akan menimbulkan rasa kecemburuan. Sementara apa namanya istri-istri Rasulullah SAW yang lain, beliau itu melihat dirinya bahwa itu apa namanya lebih dari mereka itu sehingga tidak ada satu pun yang beliau cemburui kecuali Siti Khadijah tempatnya merasa cemburu. Lima kuntu asma'uhu. Lima kuntu ketika saya mendengar, lima karena apa yang saya dengar yadhkuruha, yaitu karena apa yang saya dengar Rasulullah SAW menyebutnya wa in kana la yadhbahu syata, dan apabila Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing fayudiha ila khalailiha, fayudiha, lalu Rasulullah SAW mengirim hadiah atau mengirim apa namanya pahanya, yaitu kakinya kepada sahabat-sahabat Siti Khadijah. Sehingga apa namanya beliau itu apa merasa cemburu karena apa namanya beliau sudah meninggal dunia, masih tetap tetap apa namanya diingatkan, masih tetap menjadi kenang-kenangan. Sehingga apa namanya kepada sahabat-sahabat Siti Khadijah pun masih Rasulullah berbuat baik kepada mereka, yaitu untuk mengenangkan jasa Siti Khadijah. Wa sa'zanat alaihi ukhtuha. Kemudian pada satu saat, itu apa namanya saudarinya Siti Khadijah meminta izin untuk ketemu dengan Rasulullah SAW ukhta fartahalaha. Yaitu apa namanya Rasul merasa gembira, merasa senang dengan apa namanya saudari Siti Khadijah yang datang kepadanya untuk minta izin ketemu dengan beliau. Bahkan beliau itu apa namanya menghormatinya, yaitu memuliakannya, mempersilahkan dan menghormatinya. Wa dakhalat ahli imra'atun fahasya. Kemudian apa namanya wa dakhalat ahli imra'atun fahasya laha wa ahsana as-su'ala anha falamma kharajat qala innaha kanat ta'tina ayyama Khadijah. Rasulullah SAW dakhalat alaihi imra'atun, datang kepadanya, menghadap kepadanya seorang perempuan. Fahasya laha, lalu Rasulullah SAW yakni gembira, senang gembira menyambut perempuan yang tadi. Wa asana su'ala 'alaiha, dan beliau asana su'al, melontarkan pertanyaan yang baik-baik kepada perempuan ini, yaitu maksudnya beliau itu Rasulullah SAW
masuk padanya. Falamma kharajat, dan ketika perempuan tadi keluar, qala, beliau menerangkan kepada Siti Khadijah, innaha kanat ta'tina ayyama Khadijata. Dulu perempuan ini selalu datang kepada saya ketika Siti Khadijah masih hidup. Jadi Rasulullah SAW masih ingat kepada sahabat-sahabat pada kenalan Siti Khadijah yang dulu. Sampai beliau masih menghormati orang yang ada hubungannya dengan Siti Khadijah. Ini membuat Siti Aisyah merasa cemburu kepada Siti Khadijah. Wa inna husnul hadi minal iman. Ini saya syukuri. Ini kaidah. Wa inna husnul ahdi minal iman. Bahwa husnul hadi, yaitu mengenangkan jasa orang itu adalah bagian daripada keimanan. Nah, jadi mengingat jasa seorang, husnul ahdi, mengingat jasa baiknya seseorang, husnul ahdi itu minal iman, ini adalah bagian daripada keimanan. Jadi orang yang selalu mengingat jasa baiknya seorang itu, itu menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Wa sauba ba'dhum faqala kana yasilu zawi rahimihi min ghairi ay yu'thirahum ala man huwa afdalu minhum. Wasapahu ba'duhum. Sebagian sahabat yaitu menceritakan tentang Rasulullah SAW. Faqala laru mengatakan kana yasilu zawi rahimi. Beliau itu menjaga hubungan silaturahim dengan keluarganya. Min ghairi ay yu'thirahum ala man huwa afdalu minhum. Tanpa mengutamakan, tanpa membedakan antara yang lebih mulia, yang terhormat dari kalangan mereka. Jadinya beliau itu menjaga hubungan silaturahim dengan keluarganya dengan sama rata, sama dengan secara sama, itu tidak membedakan mana yang dianggap mulia, tidak. Tapi beliau itu menyambung hubungan silaturahim dengan mereka semuanya tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Faqala sallallahu alaihi wasallam inna ala bani fulani laisu li ba'auliya gaira anna lahum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Faqala Rasulullah SAW ala bani fulanin, keluarga si fulan laisu li ba'auliya. Saya bukan bukan aulia, bukan wali, bukan keluarga dekatnya. Bukan wali, itu yang menjadi wali, itu yang menjadi keluarga dekatnya, sehingga dia akan menjadi yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Kira annalahum rahiman, melainkan mereka itu cuma ada hubungan silaturahim saja dengan mereka. Sa'bulluha bibilaliha, karena masih ada hubungan silaturahim, makanya saya akan akan menyirami tenggorokannya, itu ini kinayah. Tenggorokannya dengan dengan air dingin. Bibilaliha, dengan air yang dengan air yang sejuk, dengan air yang sebab itu saya ingin membasahi itu tenggorokannya, itu maksudnya. Tapi maksudnya saya dengan dia tidak ada hubungan silaturahim, bukan wali, bukan keluarga dekat, tapi masih ada hubungan silaturahim. Oleh sebab itu saya ingin menyirami atau membasahi tenggorokannya itu dengan air yang sejuk. Itu maksudnya saya ingin menjaga hubungan silaturahim dengan dia itu. Wa qala alaihi salatu wassalam bi Umamah ibnatihi. Rasulullah SAW pernah salat, yaitu dengan memikul Umamah ibnatihi Zainab, yaitu putri dari putrinya Zainab. Yahmiluha ala atikihi. Rasulullah SAW itu memikulnya di atas pundaknya. Faiza sajada wada'aha, apabila beliau sujud, beliau letakkan di bawah. Wa idza qama hamalaha, dan apabila beliau berdiri, beliau menggendongnya. Ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW, simpati Rasulullah SAW kepada anaknya, kepada anak kecil, dan ini membuktikan belas kasih Rasulullah SAW kepada anak-anak kecil. Qala wa Nabi Qatadah wa kada wafada wafdun lin Najashi faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Qatadah diriwayatkan dari Abi Qatadah wafada wafdun, datang utusan lin Najashi dari dari Ethiopia. Yaitu ada datang utusan dari Najashi, yaitu orang-orang Ethiopia. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdimuhum. Lalu Rasulullah SAW yang bangun untuk melayani mereka. Faqala lahum ashabuhu, itu sahabatnya mengatakan nakfika,
Yaitu maksudnya duduk ya Rasulullah. Sudah apa namanya saya yang melayani mereka. Tidak usah apa namanya Rasulullah SAW duduk berdiri. Tidak usah Rasulullah SAW apa namanya melayani mereka. Faqala Rasulullah menjawab, innahum kanu li'ashabina mukrimin. Dulunya mereka ini apa namanya menghormati sahabat-sahabat kita. Wa inni uhibbu, dan saya ingin an ukafiahum, saya ingin membalas mereka. Falamma ja'a bi ukhtihi minar rada'ati. Dan ketika didatangkan saudarinya dari satu susuan, Asyema, yaitu saudari susuannya namanya Syema, fi sabaya Hawazin, pada tawanan perang Hawazin. Yaitu apa namanya ketika Rasulullah SAW perang dengan Bani Hawazin, Bani Saqif pada perang Hunain. Beliau itu apa menawankan banyak apa namanya orang-orang Hawazin, orang-orang Bani Saqif. Kemudian datanglah apa namanya salah satunya di antara mereka ada salah satu di antara mereka salah satunya adalah saudari susuannya Rasulullah SAW. Kemudian apa namanya saudari susuannya datang kepada Rasulullah SAW. Wa ta'arrafat alahu, kemudian dia memperkenalkan diri kepadanya. Ingatlah apa namanya dia. Ingat dulu waktu kita main-main kecil-kecil begini. Itu namanya ta'arrafat lahu. Dulu waktu apa namanya Muhammad dulu apa namanya di di rumah atau di tempat kita dulu kan pada hari ini gini. Itu namanya ta'arrafat. Dia memperkenalkan. Itu apa namanya dia mengingatkan apa yang pernah terjadi antara dirinya dengan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW apa namanya menyusu pada ibunya. Basatalah ridahu. Langsung Rasulullah SAW apa menggelarkan atau apa apa namanya menggelarkan ridau itu apa selendangnya. Lalu apa namanya menggelarkan selendangnya, waqala laha in ahbabti, yaitu apa namanya menggelarkan, yaitu apa namanya menghamparkan selendangnya tempat tempat saudarinya ini duduk. Jadi apa setelah dia perkenalkan dirinya kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW itu membuka selendangnya. Kemudian saudari susuannya ini dipersilahkan duduk di tempat itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, in ahbabti akamti indi. Sekarang pilih, apakah kamu apa namanya mau bersama kami? In ahbabti, kalau kamu mau, akamti indi, saya apa namanya akan saya akan dudukkan engkau bersama saya. Kalau kamu mau, kamu apa namanya ikut bersama kami, bersama saya, kata Rasulullah SAW. Mukramatan, dalam keadaan terhormat, muhabbabatan, dan mendapat apa namanya sirama rasa cinta, yaitu di kalangan keluarga. Aw mata'tuki wa raja'ti ila qaumiki, atau saya berikan engkau, yaitu apa namanya hadiah mata'tuki, yaitu mut'ah, saya berikan kau mut'ah, yaitu pemberian. Kemudian kamu kembali ke kaummu. Jadi apa namanya Rasulullah SAW menawarkan kepada saudari susuannya ini Syaimah, sekarang apa namanya apakah kamu mau tinggal sama saya? Kalau kamu tinggal kamu akan menjumpai bagaimana kamu mendapat apa namanya mendapat penghormatan, bagaimana kamu mendapat apa namanya kasih sayang dari kalangan satu keluarga. Atau kalau mau saya berikan engkau apa namanya mut'ah, yaitu pemberian, kemudian engkau apa namanya kembali ke kaummu. Fakhtarat qaumaha famatta'aha. Tapi apa namanya Syaimah memilih untuk kembali ke kaumnya, kemudian Rasulullah SAW memberikan kepadanya itu mut'ah, yaitu pemberian. Faqala Abu Tufaili ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ana gulamun. Abu Tufaili menceritakan, saya pernah melihat Rasulullah SAW dan saya waktu itu kecil. Is aqbalat imra'atun. Tiba-tiba apa namanya datang menghadap seorang perempuan, hatta danat minhu, sampai dia dekat kepada Rasulullah SAW. Fabasatalaha, lalu beliau menghamparkan ridaahu, yaitu selendangnya. Fajalasat alaihi, lalu perempuan ini duduk di atas selendangnya tadi. Faqultu man hadhi, kemudian saya bertanya, siapa ini? Yaitu apa namanya yang dibukakan selendangnya oleh Rasulullah, kemudian dipersilakan duduk padanya. Qalu ummuhu allati arda'athu, ini adalah ibunya yang menyusuinya. Wan Amr bin Sa'ibi, jadi Rasulullah SAW itu apa namanya tidak melupakan jasa baik seorang. Karena min husni, ini kaidah tadi itu apa katanya, min husnil al-husnul ahdi minal iman, yaitu apa namanya in husnul ahdi minal iman, bahwa apa namanya mengingat jasa baik seorang itu adalah
bagian daripada keimanan. Jadi orang yang pernah berjasa kepada Rasulullah tidak pernah dilupakan. Qala wa an Amr bin Sa'ibi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan yauman. Baru Rasulullah SAW pernah duduk pada satu hari. Fa'aqbala abuhu minar rada'ati. Lalu datang bapaknya, bapak susuannya. Wada'alahu ba'da sawbihi. Lalu beliau menghamparkan sebagian pakaiannya. Faqa'ada alaihi. Lalu bapak susuannya duduk di atas pakaiannya yang tadi. Summa akbalat ummuhu wada'ala syika sawbihi. Kemudian setelah itu datang lagi ibu susuannya. Kemudian beliau menghamparkan sisa pakaiannya untuk duduk padanya. Fajalasat min janibi al-akhar. Fajalasat alaihi. Summa aqbala akhuhu min ar-rada. Kemudian datang lagi saudara susuannya. Faqama sallallahu alaihi wasallam berdiri, fajalasahu baina yadahi. Lalu saudara susuannya itu dudukkan di tempatnya. Begitulah Rasulullah SAW membalas jasa baiknya seorang yang tidak pernah melupakan jasa baiknya seorang. Bahkan ibasu ila Suwaibah. Rasulullah SAW pernah mengirim sesuatu kepada Suwaibah. Suwaibah ini adalah maulati Abi Jahlin, yaitu jariah hamba Abi Lahab. Murdiatihi yang pertama kali menyusuinya. Bisilatin wa kiswatin, yaitu beliau mengirimkan itu silah, yaitu pemberian, wa kiswatin dan pakaian. Falamma ma'atat sa'ala, kemudian ketika Suwaibah meninggal dunia, beliau menanyakan man baqiya min qarabatiha, siapa yang masih ada tersisa dari keluarganya, maksudnya untuk beliau meneruskan atau silah, yaitu pemberian dan pakaian yang biasa beliau kirim kepadanya. Qala faqila la ahad, kemudian katakan tidak ada. Tapi hadis Khadijah radhiyallahu anha qalat sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Khadijah. Ini hadis yang terkenal. Ketika Rasulullah keluar turun dari gua Jabal Nur, gua Hira. Abshir. Ini sambutannya. Jadi Siti Khadijah, yaitu menyambut Rasulullah SAW bukan dengan dengan suatu yang akan melukai perasaan Rasulullah SAW. Justru beliau itu jawabannya itu memberikan semangat kepada suaminya. Abshir, wallahi. Abshir artinya bergembiralah engkau. Yaitu wallahi demi Allah, la yahzunuka. Allah tidak akan mengecewakan engkau. Wallahi la yuhzinuka Allah. Allah SWT tidak akan mengecewakan engkau. Terus abadan selama-lamanya. Terus dasarnya Siti Khadijah, yaitu mengeluarkan pernyataan ini apa? Innaka latasilur rahimah. Karena engkau adalah orang yang selalu menjaga hubungan silaturahim. Yaitu orang yang selalu menjaga hubungan silaturahim itu akan dikecewakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sifat yang dilihat oleh Siti Khadijah kepada Rasulullah SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjawabkan dirinya, tahmilul kalla. Engkau menanggung beban yang besar-besar, yang berat. Wa tahmilu, dan engkau menanggung beban yang besar. Jadi tidak pernah mengeluh. Tapi beliau sabar, menanggung beban yang besar-besar. Wa taksibul ma'dum, dan engkau mencarikan nafkahnya, taksib al-ma'dum, orang yang tidak mempunyai apa-apa. Jadi kalau orang kerja untuk untuk kepentingan dirinya. Tapi Rasulullah SAW taksibu, yaitu mendatangkan rezeki al-ma'duma, bagi orang yang tidak mempunyai apa-apa. Itu yang bagi orang yang yang tidak mempunyai apa-apa, itu orang yang sangat miskin. Itu yang dicarikan rezeki oleh Rasulullah SAW. Wa tukrid dhaifa, dan engkau menghormati tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq, dan engkau membantu kepada orang yang mendapat penderitaan. Ini karena selama Siti Khadijah bersama Rasulullah SAW, itu beliau menyaksikan sifat-sifat ini. Dan orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini, dia tidak akan jadi kecewakan Allah SWT. Yaitu pertama kali ini menjaga hubungan silaturahim. Kedua tidak pernah mengeluh, menanggung beban yang berat-berat. Yang ketiga adalah membantu orang yang hina apa-apa, yang tidak punya apa-apa. Kemudian yang keempat adalah menghormati tamu, tamu. Dan yang kelima adalah membantu orang yang mendapat cobaan atau penderitaan. Tu'inu ala nawabil haqqi. Summa qala faslun wa amma tawaduhu. Insyaallah pelajaran ini besok malam insyaallah.
Saya Sukri. Nggih, nggih. Inta mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Saiti. Masya Allah. Baik, marhaban. Luar biasa. Asyifa ni Masya Allah luar biasa. Apa artinya kan asyifa? Asyifa ni. Asyifa akan menyejukkan hati. Jadi orang yang membaca ini, yaitu akan hatinya akan menjadi sejuk. Ya Allah. Asyifa artinya pengobati, yaitu orang yang kita saja yang baca yang cuma sedikit-sedikit saja. Itu kita merasa tenang, tenteram karena artinya namanya saja asyifa. Artinya dengan kita mengambil kesimpulan, semua berarti yang dikerjakan oleh orang-orang tua dulu artinya punya dalil ya. Masya Allah. Jadi dengan terutama masalah silaturahim, sambung kerabat, terus menyebutkan kebaikan karena seorang. agama Islam ajarannya al-fitrah, Sukri. Yaitu apa namanya kesucian. Jadi apa namanya orang-orang tua kita yang dulu-dulu itu, mereka itu masih belum bergaul dengan orang yang jahat-jahat. Ini apa namanya mereka masih mempunyai naluri, yaitu apa namanya karakter yang masih belum terpengaruh dengan kerusakan dunia. Islam itu apa namanya dia itu menetapkan, yaitu Islam itu membawa al-fitrah, yaitu apa namanya naluri yang apa namanya yang naluri yang sejati itu. Jadi kalau ada orang-orang tua kita dulu belum pernah mendengar ini, tetapi mereka itu hubungan silaturahim dan masih kita. Mengapa? Karena apa namanya orang tua kita itu masih jiwanya itu adalah jiwa masih dalam keadaan fitrah, masih dalam asli apa namanya yang baik, itu masih belum dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang lain. Kalau sekarang ini apa namanya banyak orang yang berubah apa namanya fitrahnya karena pengaruh luar. Sekarang apa namanya pengaruh uang, pengaruh apa jadinya apa namanya itulah pemujat orang banyak berubah sekarang. Sehingga orang mengatakan apa namanya ada uang abang disayang, tidak ada uang abang melayang. Abang melayang. Allah. Gila. Ayah gerak saya abang jasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alim al-allama Syekh Hasan Muhammad Masyar rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi wa bulumikum bil sayri solina fid darain amin. Latifatun. Yuhka an Abdul Jabbari al-Mu'tazili qala lil ustadi Abi Ishaq al-Isfirayini min kibari a'immati ahli sunnati wal jamaati mu'arridan lahu subhana man tanazzaha 'anil fahsya'i. Fatafattana al-ustadu wa qala subhana man la yaqau fi mulki illa ma yasha'u. Fa qala Abdul Jabbar yuridu rabbuna ayyasiya. Fa qala ustadu ayasi rabbuna qahra. Fa qala Abdul Jabbar ayusa rabbuna. Terus ayusa rabbuna qahra. Fa qala Abdul Jabbar ara'aita in mana'ani al-huda wa qada alayya birradi ahsana ila am asa'a ilayya am asa'a. Fa qala al-ustadu in mana'aka ma huwa laka faqad asa'a. Wa an mana'aka ma huwa law fadaka wa in mana'aka. Oh, salah tempat hamzahnya. Wa in mana'aka ma huwa lahu fadaka fadluhu yu'tihi man yasha'u. Fa bahata Abdul Jabbar wa qala hadiruna wallahi ma li hadha jawabu. Ma li hadha jawabun. Saya syukri. Kalau pengajian kita malam ini saja ini sudah luar biasa ini. Kalau umpamanya pengajian kita ini cuma ini saja itu apa namanya di kitab Al-Bajan ini sudah cukup. Bagus sekali. Karena ada apa namanya latifah. Latifah ini cerita yang sangat apa namanya cerita yang menyejukkan hati. Latifah kan halus. Yaitu apa namanya? Yuhka anna Abdul Jabbar al-Mu'tazili. Abdul Jabbar ini ada di bawah di catatan kakinya. Huwa Abul Hasan Husain Abdul Jabbar bin Ahmad bin Abdul Jabbar al-Hamzani. Al-Qadhi kana Syekhul Mu'tazilah. Kana Syekhul Mu'tazilah fi asrihi. Itu dia Syekh Mu'tazilah pada masanya, dia itu apa namanya syekh yang tertinggi pada masanya. Mata sanata 415. Lau tasanib kasirah. Orang Mu'tazilah itu banyak karangan-karangannya saya syukri. Minha tanzihul Quran anil fata'in, anil mata'in. Wa syarul usul al-khamsah. Wal bughni fi abwabit tauhid wal adli wa ghairiha. Ini pengambilannya tarjamah min al-alam ini. Syar A'lamun Nubala. Arab dalam kitab Syar A'lamun Nubala. Nggih betul ya Cak Rua ni.
Berapa jilid? 24. Niki arak cerita Asriyah niki berapa? 12 ini. Ada 24 jilid. Itu apa nak Syiar Alamun Nubala Liman Lizahabi. Itu Masya Allah apa namanya cerita ulama-ulama di sana semuanya aja di sana itu. Ada depan saya ini. Ada 24 jilid. Cetakan bini kan? Saya tidak tahu apakah jauh tempatnya itu. Tidak saya lihat itu. Asriyah. Kan sejarah. Itu apa namanya kalau kita mau sejarah apa namanya di sana banyak sekali. Alhamdulillah apa namanya masalah sejarah ini sebenarnya penting. Itu waktu saya menulis risalah magister dan sejarah karena kadang-kadang banyak orang mengabaikan sejarah. Tapi justru sejarah itu sangat penting sekali. Makanya setelah saya tahu apa pentingnya sejarah, alhamdulillah saya banyak mengumpulkan kitab-kitab sejarah. Seperti Al-Atib bin Al-Asir, seperti apa namanya Tabrani, seperti apa-apa lagi depan saya. Banyak sekali kitab-kitab sejarah depan saya. Terutama apa namanya sejarah Islam. Kemudian Tarikh Al-Baghdadi, banyak sekali. Karena apa namanya, kita tidak bisa membaca semuanya. Tapi kalau lagi iseng-iseng kemudian ya, apa namanya terus saya buka apa namanya satu orang aja, Masya Allah, itu apa namanya berkesan sekali. Makanya dari sejak dulu saya tidak bisa pisah dengan kitab, saya syukuri. Selalu apa namanya kitab saya itu di mana-mana itu. Orang dari dulu menawarkan, ayo kitabnya cepatkan kirim pulang ke Indonesia katanya. Ya kalau dikirim ke Indonesia siapa yang baca di sana? Di sini kalau saya duduk-duduk begini terus saya lihat, ya kadang-kadang saya ambil, saya baca 1, 2, 3, Masya Allah. Jadinya apa namanya ini Yuhka Anna Abdul Jabbar Al-Mutazi orang apa ulama Mu'tazilah. Qala Ustaz Abi Ishaq Al-Isfirayini. Al-Isfirayini ada catatan kakinya di bawah mengatakan Abu Ishaq Ibrahim Ibn Muhammad Ibrahim Al-Isfirayini alimun bil fiqhi, yaitu apa namanya beliau alim pada ilmu fikih wal usul fiqh. Kana yulaqabu bi rukniddin. Beliau itu apa namanya digelar sebagai Ruknuddin, yaitu apa namanya tiang atau pilar apa namanya agama. Mata sanata 418. Lahu kitabul jami' fi usuluddin, khamsum jaladat. Merisalah fi usul fiqhi. Wa kana sikatan fi riwayatil hadis. Walau munadzarat Mu'tazilah. Beliau itu banyak sekali apa namanya munadzarahnya itu perdebatannya dengan kaum-kaum Mu'tazilah. Saya syukuri kalau mau apa namanya jadi tukang debat ini. Beli kitab-kitabnya ini. Pasti ada di sana itu tentang apa namanya debat. Ini contohnya ini sekarang. Kita nukilkan sedikit daripada hasil. Apa namanya karena beliau itu orang yang ahli debat. Jadinya perkataan orang itu langsung ditanggapi. Ini contohnya ini. Min kibari amati ahli sunnah wal jamaah. Ini Al-Isfirayini ini salah satu ulama besar kaum ahli sunnah wal jamaah. Mu'aridan lahu. Ini apa namanya Abdul Jabbar ini. Dia itu memancing kepada Syekh Al-Isfirayini. Mu'aridan dengan memaparkan kepada maksudnya memancing dia itu. Tiba-tiba dia mengatakan subhanallah, subhana man tanazza anil fahsya. Subhana maha suci. Allah yang apa namanya maha suci dari segala apa namanya kejahatan. Al-fahsya yaitu apa namanya? Kalimat fuhsh itu kalimat yang keji. Jadi maha suci Allah SWT dari segala kekejian. Itu katanya memancing. Tapi karena orangnya ahli debat, langsung terus seperti apa namanya seperti ikan yang lapar itu. Langsung ditangkap terus itu kata-katanya itu. Fatafattanal ustaz, langsung apa namanya Ustaz Alifah ini menanggapi perkataan ini. Subhana, tahu enggak ini sekarang maha suci Allah SWT yang maha suci dari apa namanya kehinaan. Jadi seakan-akan Allah SWT yang sesuatu yang hina seperti pelajaran kita kemarin itu bukan diciptakan oleh SWT. Itu adalah ciptaan umat manusia sendiri. Jadi maha suci Allah SWT karena tidak mungkin Allah SWT akan menciptakan kejahatan. Dan mungkin Allah SWT akan menciptakan sesuatu yang jelek-jelek. Itu menurut anggapan kaum Mu'tazilah. Makanya dia mengatakan subhana man tanazza anil fahsya. Maha suci Allah SWT dari segala sesuatu yang hina. Langsung ditanggapi oleh Al-Isfirayini mengatakan subhana man la yaku fi mulki ila ma yasha. Jadi apa namanya maha suci Allah SWT bahwa tidak ada yang terjadi, tidak pernah terjadi fi mulki dalam kekuasaannya itu illa masya kecuali apa yang dia kehendaki.
Jadi kalau Mu'tazilah, kalau yang jelek-jelek itu bukan kehendak Allah SWT. Tapi kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, yang jelek-jelek itu juga kehendak Allah SWT, tapi bukan perintah. Ada bedanya antara perintah dengan kehendak. Jadi tempatnya orang banyak terjerumus karena mereka itu tidak bisa membedakan antara perintah dengan kehendak. Ya. Jadi kejahatan itu atas kehendak Allah SWT. Tapi itu bukan diperintah. Ini. Terus dijawab lagi dengan Abdul Jabbar apa katanya ini. Jadinya, ngerti apa Rana? Ini pokok yang pertama. Bagaimana sesuai ini bisa diayati ini? Kata yang dua ini. Subhanahu man tanazza'a fasya. Maksudnya Allah SWT itu segala apa yang hina, yang jelek-jelek. Berarti subhanallah Allah SWT tidak menciptakan yang hina-hina, yang jelek-jelek. Yang jelek-jelek atau yang hina itu adalah ciptaan manusia. Yang baik-baik saja ciptaan Allah SWT. Jadi kalau ada keluar dari manusia itu sifat-sifat yang jelek, bohong, menipu dan lain sebagainya, atau dia membunuh, itu bukan kehendak Allah, tapi perbuatannya dia sendiri. Itu menurut kaum Mu'tazilah. Karena Allah SWT Maha Suci dari sesuatu yang jelek-jelek. Tetapi Aspera ini mengatakan Maha Suci Allah SWT yang tidak akan pernah terjadi di kekuasaan Allah SWT itu sesuatu yang tidak dikehendaki. Berarti yang jelek dan yang baik semua ciptaan Allah SWT. Cuma kalau yang jelek itu tidak diperintah, irada cuma sekedar irada saja. Cuma sekedar irada saja tapi tidak amar. Dijawab oleh Abdul Jabbar. Yuridu rabbuna ayyusa. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Allah SWT mau orang berdurhaka kepada dirinya? Jadi apakah Allah SWT ingin ingin orang atau hambanya berbuat durhaka kepada dirinya? Jawab lagi oleh Aspera ini. Dia mengatakan, ayo sarabuna kahran. Apakah Allah Tuhan kita, Allah SWT itu akan bisa orang berbuat, apakah bisa orang berbuat maksiat, orang berbuat durhaka kepada Allah dengan secara dipaksa? Kenapa? Ayo sarabuna kahran. Apakah ada orang berbuat kepada Allah SWT dengan secara paksaan? Ini paksaan. Jadi apa jawabannya? Jawabannya ini. Qala Abdul Jabbar, araita in mana'anil huda. Bagaimana pendapat Anda? Kalau kira-kira hidayah Allah SWT menghalangi saya. Wa qada alayya birrada. Dan memutuskan kepadaku dan mengqada kepadaku itu suatu kehinaan. Ahsanu ilayya ahsana ilayya am asa'a. Ahsana, apakah dia sudah berbuat baik pada saya atau dia berbajak pada saya? Jadi kalau hidayah Allah SWT itu adalah membuat saya menjadi orang in mana'anil huda wa qada alayya birrada. In mana'ani al-huda. Jadi kalau Allah SWT yaitu hidayah Allah SWT itu terhambat atau terhalang untuk datang kepada saya, atau atau qada Allah SWT itu adalah menentukan bahwa saya ini akan mendapat suatu kehinaan. Apakah berarti Allah SWT sudah berbuat baik kepada saya, atau Allah SWT berbuat jahat? Jadi kalau Allah SWT tidak memberikan saya hidayah, kalau Allah SWT menentukan atau kadarnya untuk saya akan celaka, apakah itu berarti bahwa Allah SWT sudah berbaik pada saya atau berbuat jahat pada saya? Apa katanya ini? Jawabannya, faqala Ustaz Al-Isfira'i mengatakan, in mana'aka ma huwa laka faqad asa'a. Kalau Allah SWT itu mencegahmu, menghalangimu, ma huwa laka pada milikmu, ya dia itu berbuat jahat. Kalau Allah SWT yaitu melarang engkau, atau menahan engkau atau menghalangi engkau untuk mendapatkan sesuatu yang kau miliki, yang kamu miliki, itu memang benar dia sudah berbuat jahat kepada engkau. Wa in mana'aka, tetapi kalau Allah SWT mencegah engkau, yaitu menahan engkau, ma huwa lahu, pada sesuatu yang dia miliki, pada kapadluhu, itu adalah suatu fadilahnya. Satu keutamaannya, satu karunianya. Dia itu boleh saja memberikan, boleh saja memberikan.
yu'tihi may yasha. Dia itu memberikan pada siapa saja yang dia kehendaki. Nah, sekarang apa huda itu? Hidayah itu siapa yang memiliki? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apanya qada qadar, siapa yang menentukan qada qadar? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bukan apanya miliknya Abdul Jabbar. Kalau itu miliknya Abdul Jabbar, kemudian Allah Subhanahu wa taala yaitu apa namanya tidak memberikan dia hidayah karena miliknya ya Allah Subhanahu wa taala asa aja apa namanya berbuat jahat. Atau kalau Allah Subhanahu wa taala menentukan kepadanya apa namanya kejahatan. Dan kejahatan itu apa namanya qada dan qada ketentuan itu adalah miliknya apa namanya Abdul Jabbar, itu berarti Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semuanya itu kadar dan hidayah itu ambil Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu apa namanya bebas memberikan siapa yang dia kehendaki. Apa katanya terus? Pak Buhita Abdul Jabbar. Abdul Jabbar tidak bisa berkutik. Nah, dengan debat ini sebab Buhita itu apa namanya terdiam. Terus apa namanya kalah, menyerah. Waqala hadirun wallahi ma hadza jawab. Itu orang yang hadir ketika apa namanya mendengar perdebatan antara dua tokoh ini, katanya jawabannya siapa Al-Isfra ini adalah jawaban yang mematikan. Jawaban yang apa namanya mematikan, jawaban yang yang membungkam lawan, tidak bisa apa namanya berkutik lagi. Jadi kesimpulannya bahwa apa namanya kita itu Ahlussunnah wal Jamaah itu membedakan antara iradah dengan al-amr. Jadi Allah SWT memerintah untuk beriman. Memerintah beriman. Dan Allah SWT menghendaki iman dan perintah itu akan kumpul pada Sayyidina Abu Bakar. Makanya terjadilah Abu Bakar apa namanya beriman dan dia itu menjalankan perintah Allah SWT. Allah SWT memerintahkan beriman, tapi Allah SWT tidak menghendaki Abu Lahab, Abu Jahal untuk beriman. Makanya dia itu kafir. Dia tidak mau apa namanya masuk Islam. Jadi ada bedanya antara perintah dengan al-iradah. Wa yuqalu waqa'at hadhihi al-mubahasa baina bid'iyyin wa baina sayyidina al-Imam Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu. Ada pernah terjadi juga apa namanya perdebatan seperti ini antara Imam Ali bin Husain dengan orang yang apa namanya suka-suka berdebat bid'ah. Pansarafar rajul, itu orang bid'i itu langsung dia apa namanya mengundurkan diri. Yaqulu Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Jadi apa dia kalah? Allah SWT mengetahui siapa dia, kepada siapa apa namanya Allah SWT mengundurkan risalahnya. Wa yuka'an Arabian, ini lagi. Nah, ini juga cerita ini. Arabian ini orang pedalaman, orang hutan ini coba ini. Tapi apa namanya rasa tauhidnya itu karena fitrah. An Arabian surikat nakatuhu. Bahwa ada seorang pedalaman. Dia itu apa namanya dicuri nakatuhu yaitu untanya. Faji abihi ila Amr bin Ubaid al-Qadari. Kemudian dibawa dia itu kepada seorang namanya Amr bin Ubaid al-Qadri yaitu Qadariyah. Yaitu apa yang menganut qadar. Itu apa namanya? Liyad'u lahu untuk didoakan supaya apa namanya nakahnya itu kembali. Ada apa namanya Jabariyah, ada Qadariyah. Ayo. Nanti apa namanya itu apa pembahasannya di kitab Al-Milal wal Nihal. Itu apa namanya Al-Firaq. Itu nanti kalau umpama siapa yang mau nanti ada kitabnya Al-Milal wal Nihal di sana pembahasannya itu. Para fa'yadaihi, lalu apa namanya ini Al-Qadari ini yaitu berbeda dengan Al-Jabari. Jabari yang apa segala sesuatu atau apa namanya seperti kemarin itu yaitu apa namanya dia itu mengatakan bahwa semua itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kamu berzina? Ya ketentuan Allah. Mengapa kamu mencuri? Karena sudah takdir Allah. Mengapa? Semua akhirnya terus bagi mereka itu tidak ada amar, tidak ada nahi, tidak ada salah, karena sudah itu apa Jabari. Itu lawanan daripada Al-Qadari. Terus ini mengatakan Allahumma innana kata hazal arabi. Ya Allah, sungguhnya apa namanya ini naqah, yaitu apa namanya untanya orang pedalaman ini. Surikat. Dia itu apa namanya telah dicuri. Walam turid sarikataha. Walam turid sarikataha. Karena apa namanya sarikah itu ada perbuatan yang jelek. Jadi apa namanya walam turid sarikata engkau tidak menginginkan supaya apa namanya itu terjadi. Itu apa namanya nakahnya itu dicuri.
Faruddaha alaihi, maka kembalikanlah kepadanya. Karena engkau tidak menghendaki itu akan terjadi, maka kembali kepadanya. Bagaimana Badu ini mengatakan tanggapannya? Faqal Arabi, Badu mengatakan, ya Allah, billah alaik ya Syekh. Billah alaik ya Syekh. Ini asli Badu ini. Billah alaik, itu saya minta dengan Allah dengan menyebut nama Allah kepada mengai saya. Kuf anni. Berhenti doakan saya. Kuf itu berhenti anni dari saya. Min du'aika hadza. Yaitu berhenti. Jangan kau teruskan doamu ini. Maksudnya. Qala lima. Mengapa? Qala li'annahu idza lam yurid sarikataha. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan unta saya itu dicuri, waqad surikat. Tapi sudah terjadi dia. Fa yuridu raddaha. Kemudian ingin mengembalikannya. Wala turaddu, dan belum dikembalikan. Ini berarti bertentangan nih hal ini. Jadi karena orang Badu ini paham bahwa segala sesuatu yang di dunia ini terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan unta saya itu tercuri, akan terjadi, tapi sudah terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin unta saya itu kembalikan, pasti akan dikembalikan, tetapi masih belum dikembalikan. Berarti tidak menginginkan. Allah karena orang Badu ini lebih paham dari orang yang tadi itu. Bahwa segala sesuatu yang di dunia ini adalah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terus waqala fil idaah Ida ini Syarhul Futuhat al-Ilahiyah li Syekh Ulais. Wa kullama arada fahuwa kainun. Segala sesuatu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Wa kullama arada fahuwa kainun. Wa innaha anhu wa akhta'a al-ma'i wa innaha anhu. Meskipun hal itu adalah barang yang dilarang. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, pasti terjadi. Allah SWT melarang orang berbuat zina. Tetapi Allah menghendaki, yaitu menginginkan orang itu berbuat zina. Ya, terjadilah zina. Wa akhta'al ma'inu. Wa akhta' dan salah orang yang berbuat bohong. Yang mengatakan bahwa di dunia ini tidak sesuatu yang jelek-jelek itu bukan kehendak Allah SWT. Semua kehendak Allah SWT. Walaysa amma sya'ahu muhidu. Li'annahu yuf'alu ma yuridu. Walaysa amma sya'ahu muhidu. Dan nanti adalah apa yang dia kehendaki itu muhid. Yaitu berpaling hada yuhid. Li'annahu yaf'alu ma yurid. Karena Allah SWT melakukan apa yang dia inginkan. Summa qala al-khamisu min sifatil ma'ani al-kalam. Kita berhenti sampai di sini ke sifat ma'ani yang kelima. Karena sifat ma'ani itu ada berapa? Ada 7. Itu al-ilmu, al-hayat, al-qudrah, al-irada, al-kalam, as-sam'u, al-basar. Ini sekarang kita akan, pelajaran kita yang besok insyaAllah kita akan pelajari yang yang kelima. Yang sudah kita pelajari keempat ini. Al-iradah, al-ilmu, al-hayat. Kemudian pelajaran yang besok insyaAllah kita mulai dari al-khamis. Saya sukri berembe. Nggih. Aku baru mati internet ada anak. Oh ya. Saya suapi bagaimana bisa ini sedikit-sedikit tapi mantap ini. Ya, Masya Allah. Ini Masya Allah, membutuhkan pikiran, harus diulang-ulang dan harus dihayati betul ini. Ya. Jadi perbedaan. Pokoknya satu aja kuncinya, perbedaan antara iradah dengan dengan amr. Ya. Kalau menggabungkan antara iradah dengan amr itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang kemarin itu ya allaku katanya allaku bil amr fadallu. Yaitu orang-orang siapa itu? Fadallu wa qaul bil irada fazallu wa qaumun alladzi tamassaku bil fadallu. Ada kemarin ada ada 3 kan? Pamalan ini. Qala allaku bil amri fadallu, qaumun allaku bil iradi fazallu wa qaumun jama'u bainal iradati wal amri fahadu. Yaitu yang
tidak apa namanya yang al-iradah fakat itu yang namanya apa namanya yang itu jabari apa? Kemudian apa namanya ini yang apalagi al-amr saja itu apa namanya Mu'tazilah. Kemudian yang bergabung kedua-duanya yaitu apa namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Sedikit tapi masalah apa namanya memerlukan pikiran, memberikan apa namanya penghayatan ya. Ya. Ada yang balik kita buka. Karena lema yang nanti kalau saya Sukri pulang ke Lombok itu yang diajarkan nanti tauhid itu pertama. Insyaallah. Wujud, kidam, baka, mukhalafatul lil hawadits, wal ahdaniyat, wal qudrat, wal iradat. Itu apa dulu kita bangun tidur sebelum tidur kita apa namanya dinyanyikan oleh apa namanya ibu kita itu. Wujud ara Allah Ta'ala mustahil di ara. Jam dulu Allah Ta'ala. Pelajaran tauhid di kita itu sejak kecil sudah diterapkan dan dihafal. Tapi kadang kita belum begitu memahami. Baru sekarang dikit-dikit. Ya, alhamdulillah. Tapi berarti kita sudah punya dasar. Dasarnya sudah ada ya. Tinggal dikembangkan saja sekarang. Yaitu apa itu yang mereka tahu itu kan. Tapi ya, pada pokoknya mereka itu sudah mengetahui bahwa mereka itu sudah cenderung kepada apa namanya tauhid ini. Walaupun mereka belum paham 100% tapi Allah ada ya, Allah ada. Seperti orang Badui itu. Apa buktinya Allah ada? Ya kalau apa namanya bekas telapak kaki, bekas kaki di gurun pasir berarti orang pernah jalan. Ada tayu onta berarti ada apa onta yang sudah berak. Sekarang kalau ada apa namanya langit yang dihasilkan bintang ke bintang. Kemudian bumi yang apa namanya yang mempunyai jalan yang apa namanya yang terbentang. Apakah itu tidak akan membuktikan bahwa ada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi apa namanya untuk fitrah untuk apa namanya? Allah Subhanahu wa taala itu setiap manusia itu sudah diciptakan al-fitrah. Ini wa inna abawahu yuhawidani wa yunasranihi. Kalau seorang itu akan lahir al-fitrah, dia itu akan masuk Islam. Akan Islam. Tetapi yang membuat dia itu apa namanya menjadi orang Yahudi atau Nasrani adalah kedua ibu bapaknya. Mengapa disebut kedua ibu bapaknya? Karena ibu bapaknya ini adalah orang yang paling dekat pada anak itu waktu masih kecil. Tapi bukan tidak mesti harus ibu bapaknya yang membuat dia itu orang Yahudi. Itu maksudnya adalah lingkungan. Lingkungan itu di mana anak orang itu, di mana tumbuh besar orang itu akan mempunyai apa namanya pengaruh kepada tauhidnya seorang anak. Seandainya kalau ada seorang lahir ditinggalkan di tengah gunung, kemudian begitu besar tanpa ada pengaruh, dia itu akan lahir dalam keadaan Islam. Karena Islam itu dilahirkan atas fitrah itu. Ada lagi yang perlu ditanya? Saya Sukri, Saifi, yang lain-lain. Ada waktu-waktu. Saya Saidi, kaif halak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Hari ini libur, besok juga libur ya? Insyaallah libur. Libur, bagus. Masa tetap libur? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Syekh Syukri. Allah, itu adanya iradah tapi amr. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya Allah. Rezeki le. Responsabilillah. Entah. Aradah hari ini lagu amr tidak ada ini kayaknya. Baik, kalau kita apa namanya kita akhiri sampai sini dulu. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.